Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas kembali detail penting dari Squid Game yang wajib diketahui sebelum memasuki season kedua. Kalau kamu belum menonton season pertama dari drama Korea yang fenomenal ini, anggap saja ini sebagai spoiler alert. 영감님, 이제 해야 돼요. Nomor 10. Konsep. Konsep unik Squid Game jelas menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya menjadi fenomena global. Melalui perspektif drama survival, serial ini mengeksplorasi tema tentang perjuangan kelas dalam masyarakat, ketidaksetaraan sosial, dan realitas keras dari kapitalisme. 이 게임 안에선 모두가 평등해. 참가자들 모두가 같은 조건에서 공평하게 경쟁하죠. Pada dasarnya, Squid Game adalah komentar gelap tentang hierarki sosial menggunakan permainan anak-anak untuk mengungkap keputusasaan dan konflik moral. Serial ini menampilkan 456 peserta yang terlilit hutang terlibat dalam pertempuran psikologis brutal yang diatur oleh kelompok elit kaya untuk hiburan mereka. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah utama sebesar 45,6 miliar won atau sekitar 500-an miliar rupiah. Season kedua akan menggali lebih dalam menggunakan konsep eksplosif ini untuk semakin menyoroti ketidaksetaraan di dunia. 돌아가서 남은 인생을 빚쟁이들에게 쫓기며 쓰레기처럼 사시겠습니까? 아니면 저희가 드리는 마지막 기회를 잡으시겠습니까? Nomor 9. Permainannya. Season pertama Squid Game menampilkan serangkaian tantangan sadis di mana setiap permainan mengubah permainan masa kecil yang familiar menjadi ujian hidup dan mati. Dalam permainan Red Light Green Light, sebuah boneka robot mengarahkan para pemain untuk bergerak saat lampu hijau dan berhenti saat lampu merah. Namun, setiap gerakan yang salah berarti kematian. 방금 무슨 소리예요? Tantangan sarang madu dalgona mengharuskan peserta dengan hati-hati memotong bentuk dari permen gula madu yang rapuh. 좋댔다. Jika bentuknya pecah, mereka akan langsung dieliminasi secara harfiah. Tarik tambang adalah ujian kekuatan tim yang khas, tetapi tim yang kalah jatuh ke jurang kematian. Dalam permainan kelereng, pemain yang berpasangan saling berkompetisi dalam permainan klasik dengan kelereng. Yang kalah langsung dihabisi. Permainan jembatan kaca memaksa peserta menyeberangi jembatan gantung yang terbuat dari panel kaca, di mana terdapat panel yang solid dan panel yang rapuh. Dan permainan terakhir, Squid Game, melibatkan strategi ofensif dan defensif dengan tujuan mencapai area tertentu. Dua pemain terakhir berhadapan dalam pertandingan fisik yang brutal. Nomor 8. Para kontestannya. Season 1 memperkenalkan beberapa pemain kunci, masing-masing membawa latar belakang dan motivasi unik mereka ke dalam kompetisi yang kejam ini. Sang-Hyun, protagonis utama kita, adalah seorang pejudi dan seorang ayah yang bergabung dalam permainan ini untuk membebaskan diri dari hutang besar yang membelitnya. Cho Sang-woo, teman masa kecil Gian, adalah seorang pengusaha yang jatuh dari kehormatannya yang meskipun cerdas, membuat pilihan tidak berperasaan melakukan apapun untuk menang. Kang Se-byok adalah seorang pembelot Korea Utara yang berharap bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Dia berhasil mencapai putaran terakhir, namun sayangnya dibunuh oleh Sang-woo. 제발 꺼져요. 사람이 죽어가요. 거기 아무도 없어요. Ali Abdul, seorang pekerja imigran yang baik hati, juga dikhianati oleh Sang-woo meskipun Abdul sangat mempercayainya. Jang Dok-soo, seorang gangster yang dikenal karena kekejamannya, akhirnya menemui ajalnya di tangan Han Min-yo dalam permainan jembatan kaca. Nomor 7. Para VIP. Squid Game. What an odd name.
Berbeda dengan para peserta, para VIP di Squid Game adalah elit kaya yang berkuasa. Sosok misterius ini mengamati dan bertaruh pada permainan survival yang brutal tersebut sambil mengenakan topeng emas berbentuk hewan untuk menyembunyikan identitas mereka. Menganggap permainan ini hanya sebagai hiburan, mereka tidak berempati terhadap para pemain, malah menikmati kekerasan tersebut. Peran mereka dalam serial ini menyoroti efek dehumanisasi dari kekayaan dan privilege, mengungkapkan bagaimana para penguasa dapat memanipulasi dan mengeksploitasi yang lemah hanya untuk hiburan mereka sendiri. It sounds so romantic. What's it mean? Good rain. Now's the best time to fall. Mereka diibaratkan sebagai kesenjangan ekstrim antara kaum super kaya dan peserta putus asa yang berbeda dengan mereka, yang terpaksa mempertaruhkan nyawa demi keselamatan finansial. Nomor 6, pemenang. 그 돈, 난 절대 여기서 가지고 못 나가. Siapa yang memenangkan permainan di season pertama? Nah, bagian akhir yang intens menyaksikan duel antara Song Gi-eun dan Cho Sang-woo. Tantangan terakhir yang menjadi judul seri ini terbukti menjadi pertarungan penuh kekerasan dan emosional bagi keduanya. Namun, ketika Gi-eun sudah hampir menang, dia tidak sanggup untuk membunuh temannya. Kemudian, Gi-eun memutuskan untuk menyerah, memilih belas kasih daripada kemenangan. Namun, Sang-woo menolak tawaran Gi-eun untuk pergi bersama, dan karena diliputi rasa bersalah serta kegagalan, dia mengakhiri hidupnya sendiri. 형, 미안해. Keinginan terakhir Sang-woo adalah agar Gi-eun menjaga ibunya. Nasib tragis Sang-woo menjadikan Gi-eun sebagai peserta terakhir yang tersisa dan secara default menjadi pemenang utama permainan tersebut. 우승 축하합니다. 대단한 경기였습니다. Nomor 5, para penjaga. Dalam Squid Game, para penjaga bertopeng ini berperan sebagai penegak aturan yang tidak berperasaan, memastikan peraturan dipatuhi dan menghukum semua bentuk ketidaktaatan. Identitas mereka dibedakan dengan simbol lingkaran, segitiga, dan kotak pada topeng mereka. Simbol-simbol ini mencerminkan hierarki ketat di mana setiap simbol melambangkan peran tertentu dalam menjaga ketertiban, entah sebagai manajer, tentara, atau pekerja. Namun, di luar tugas mereka sebagai penjaga, season pertama memberikan petunjuk tentang motif yang lebih gelap. Beberapa pekerja dan tentara terlibat dalam perdagangan organ dan penjualan bagian tubuh pemain yang sudah meninggal di black market. 서둘러, 곧 취침 시간이야. Nomor 4, si kakek. 당신 누굽니까? Dalam salah satu plot twist paling mengejutkan di season pertama, terungkap bahwa Oh Il-nam, pemain lanjut usia yang berteman dengan Gi-eun, ternyata adalah pencipta dari permainan mematikan tersebut. Setahun setelah memenangkan Squid Game ke-33, Gi-eun bertemu Il-nam yang sedang berada di rumah sakit. Di sana, pria tua itu mengungkapkan semuanya. Il-nam menjelaskan bahwa dia diam-diam mengatur kompetisi tersebut untuk menghibur para elit sambil mengklaim bahwa permainan itu adalah bentuk pelayanan bagi para peserta sekaligus ujian atas kebaikan manusia. 고민을 좀 해봤지. 뭘 하면은 좀 재미가 있을까? 재미로 그런 짓을 시켰다고? Partisipasinya sebagai pemain dengan nomor 1 membuatnya bisa merasakan sensasi bertahan hidup sebelum ajal menjemputnya. 자네 덕에 기억도 나지 않던 오래전 일들이 떠올랐어. Nomor 3, si salesman. Para penggemar tentu antusias untuk mengetahui lebih banyak tentang karakter-karakter minor yang menarik dari season pertama Squid Game, termasuk pria bersetelan atau salesman. 선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Pria yang mengenakan setelan dan tidak disebut namanya ini adalah orang yang merekrut Gi-eun dan kontestan lainnya melalui permainan Dakji, di mana para pemain berusaha membalikan sebuah kartu dan mendapatkan uang atau dihantam di wajah. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 몸으로 해?
Namun setelah menang, para pemain diberikan kartu yang mengundang mereka untuk bergabung dalam permainan tahun itu, berperan sebagai wajah yang ramah namun mengganggu dari operasi tersebut. Salesman berpakaian jas ini memangsa individu-individu yang putus asa, memancing mereka dengan iming-iming uang sambil menyembunyikan kenyataan mematikan yang menanti di depan. Nomor 2, The Frontman. Saat detektif Juno berusaha mencari saudaranya yang hilang, Hwang In-oh, tidak banyak yang bisa menebak bahwa akan terungkap In-oh sebagai The Frontman. This is the frontman speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now. Sang pengawas misterius dari Squid Game, seorang mantan polisi dan pemenang permainan itu sendiri, In-oh berdiri sebagai kepala staf yang bertanggung jawab atas kompetisi mematikan tersebut. 내 말대로 그래야사로. Pengungkapan ini sangat mengejutkan mengingat pengkhianatan In-oh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum yang dia pegang, belum lagi terhadap keluarganya sendiri. 형, 가자. 나랑 가자. Yang lebih buruk lagi, konfrontasi mengejutkan dengan Juno memperlihatkan frontman akhirnya menembak saudaranya, membiarkannya tergeletak sekarat. 형이 왜? Setelah kejadian itu, In-oh dihantui bayang-bayang dari Juno menunjukkan bahwa masalah keluarga ini masih menjadi perhatian utama. 형이 왜? Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Misi Gi-eun. Pada bagian akhir season pertama, Gi-eun membuat keputusan berani untuk membatalkan perjalanannya dan mengikuti Squid Game sekali lagi. Dalam perjalanan di bandara untuk boarding pesawat ke Amerika Serikat dan bertemu dengan putrinya, dia melihat si salesman misterius yang sedang merekrut pemain lain. Menyadari kalau dia harus memutus rantai tersebut, Gi-eun memutuskan untuk membatalkan kepergiannya. Jelas bahwa dia siap untuk mengambil alih masalah ini dan berencana untuk menghancurkan kompetisi jahat itu dari dalam. 사람이야. 그래서 궁금해. 너희들이 누군지. 어떻게 사람에게 이런 짓을 할 수 있는지. Namun, pendekatan Gi-eun akan sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia akan memainkan permainannya sendiri di dalam Squid Game. 당신 뭐야? 여기 관계자야? Kalau kamu memainkan permainan ini, seberapa jauh kamu bisa bertahan di Squid Game? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.